Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue. Dan pada malam hari ini kembali nih, gue akan ngelanjutin kisah dari Sewu Dino yang mana kemarin di part keempat udah mulai tuh ada gejolak-gejolak di mana Sri sudah mulai ditunjukin di mana dia akan bekerja dan di mana dia akan mengurus Dela Atmojo. Dan di bagian ini nih teman-teman, perlu kalian ketahui, sudah banyak terjadi konflik. Tentunya sangat menarik nih buat kalian saksikan dari awal hingga akhir teman-teman. Oke, sebelum gua mulai nih, jadi gua mau disclaimer dulu seperti biasa. Semua yang gua sampaikan mungkin untuk saat ini sedikit gue sampaikan aja, agak berbeda formatnya. Kalau biasanya gue mungkin lebih sering membaca ya, artinya ini dengan teks apa yang di buku. Mungkin per episode ini gue berupaya untuk tetap koridornya tidak keluar dari batasannya dari apa yang ada di buku, namun ada pengembangan kata-kata bahasa gitu. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam cerita itu ya itulah yang ada di dalam buku yang gue bawain ini. Artinya cuma ada pengembangan kata mungkin supaya kalian lebih enak dan lebih nyaman ngedengarnya. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya mungkin lebih menarik kali ceritanya. Oke, gue disclaimer lagi bahwa sungguhnya semua ini adalah buku karya Simple Man dan dicetak oleh penerbit Buku nih. Oke, sebelum gue mulai, gue minta support kalian untuk bantu di subscribe. Dan yang terpenting adalah tontonlah cerita ini dari awal hingga akhir. Karena nih, kalau kalian nonton setengah ataupun kalian skip, itu mungkin agak sulit untuk mendapatkan benang merah dari cerita. Maka saran gue nih kalian nonton video-video sebelumnya. Supaya nanti karena cerita ini berkelanjutan itu teman-teman. Berkesinambungan. Jadi sayang banget kalau kalian cuma nonton videonya cuma bagian ini aja gitu. Sementara bagian di awal kalian nggak tahu alur cerita. Nah, kalau mau lebih enak lagi kalian bisa beli bukunya. Jadi ketika nanti kalian nonton video gue, kalian sambil simak tuh bukunya. Oke, itu aja. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah 6. Malam itu Sri dan rekan-rekannya Erna dan Dini cukup lelap mereka tertidur. Karena mungkin saat itu udah terlalu lelah. Karena kan mereka dalam perjalanan jauh dari rumah Mbah Karsa menuju ke tempat di mana Dela berada. Dengan melewati jalan yang cukup berliku-liku. Dan akhirnya setelahnya mereka sampai dan tiba di rumah di tempat Dela Atmojo dirawat. Mungkin mereka terlalu lelah dan terlalu capek dalam perjalanan. Sehingga mereka akhirnya tertidur pulas karena mereka terlalu lelah. Begitupun dengan Erna dan Dini. Mereka pun sama, posisinya cukup lelah dan cukup capek selama dalam perjalanan. Dan ketika itu juga pula kan cerita yang kemarin itu dia sudah dijelasin juga tata cara bagaimana cara mengurus Dela oleh Mbah Tamin. Orang yang memang dipercaya oleh Karsa Atmojo untuk mengurus Dela Atmojo. Dalam keheningan malam ketika Sri ingin tertidur dan ketika dia ingin menutup matanya atau mungkin dia sudah bisa katakan menutup mata, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara memanggil Sri dengan nada-nada, "Mbak, tolong Mbak, Mbak, tolong, tolong."
dengan suara ririh dan suara yang agak tampak jauh. Sri pun saat itu sangat bingung dengan apa dan dari mana sumber suara itu berada. Ketika itu Sri sangat terkaget-kaget karena dia berada dalam sebuah area perkebunan tebu yang cukup banyak, jadi ada hamparan sawah di mana itu isinya tuh satu area sawah itu semuanya pohon tebu. Saat itu Sri juga nggak menyangka kenapa dia sampai berada di tempat tersebut. Namun lagi dan lagi Sri terus mendengar suara memanggil dan meminta tolong. Suara yang memang tidak jelas dari mana sumbernya itu berada. Akhirnya Sri mencoba masuk ke dalam pohon tebu tersebut. Dan ternyata Sri melihat ada sebuah rumah yang tepat berada jauh di dalam perkebunan tebu. Secara akal dan logika, nampaknya itu tak masuk akal, teman-teman. Karena kenapa? Karena rumah itu berada di tengah-tengah pohon tebu yang cukup, ya bisa dikatakan tidak masuk akal. Mungkin kalau hanya sekedar saung ataupun gubuk, itu sangat mungkin. Tapi ini tuh rumah yang berada di tengah-tengah perkebunan pohon tebu. Yang secara logika itu sebenarnya enggak masuk akal. Akhirnya karena Sri penasaran saat itu, dia masuk ke dalam perkebunan tebu dengan melangkah perlahan demi perlahan menuju rumah yang ada di situ. Dan ketika Sri sampai di rumah tersebut, ternyata pintu dari rumah tersebut tertutup rapat. Lalu Sri melihat ada sosok laki-laki. Di saat itulah Sri sampai bertanya dalam dirinya, sesungguhnya siapakah laki-laki tersebut? Dan anehnya nih, ketika laki-laki itu telah meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba pintu yang tadi tertutup itu menjadi terbuka lebar. Di saat itulah banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran Sri. Sesungguhnya siapakah sosok laki-laki yang misterius itu? Sri masuk ke dalam rumah itu. Dan dia yakin suara yang tadi dia dengar tuh teman-teman, itu sumbernya pasti berada di rumah tersebut. Suara yang tadi tuh, yang ketika dia berada di masuk ke perkebunan tebu, ada suara yang meminta tolong dan memanggil dirinya. Dia meyakini bahwa suara itu ada di dalam atau bersumber dari rumah tersebut. Sri melihat ada seorang yang sedang meringkuk. Meringkuk itu apa ya? Mungkin seperti menunduk atau gimana, teman-teman mungkin lebih tahu. Meringkuk itu kayak merunduk atau duduk dalam keadaan punggungnya dijatuhkan, seperti itu meringkuk. Sri melihat ada seseorang yang meringkuk. Pada akhirnya ada suatu komunikasi dan percakapan. Siapa di sana? Tolong Mbak, tolong Mbak. Ketika itu Sri sempat bertanya, siapa di sana? Suara itu pun jawab, tolong Mbak, tolong Mbak. Ada suara perempuan yang minta tolong di dalam rumah tersebut. Dari dalam tirai ada seseorang wanita muda yang minta tolong. Ada seorang yang minta tolong agar ditarik keluar. Jadi teman-teman, ketika berada di dalam rumah tersebut, ada sebuah tirai
Tirai itu apa ya, kayak kerai ataupun kelambu mungkin ya, kerai ataupun kelambu, tirai lah, tirai. Nah, di dalam itu ada seseorang yang minta dia menjulurkan tangan kepada si Sri. Nah, tiba-tiba dia minta tolong supaya Sri menarik tangannya untuk mengeluarkan dia dari tempat tersebut. Sri pun sebenarnya nggak ngerti apa yang terjadi dan sesungguhnya apa yang dia alami saat itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memegang Sri dari belakang. Ketika Sri sedang berada di depan, tiba-tiba Sri dipegang dari belakang. Dia sangat kaget saat itu. Sungguhnya siapa yang menarik Sri dari belakang? Dan suara itu pun tempat terdengar suara cukup lirih. Dan kurang lebih seperti itu. Jujur di saat itu keadaan sudah mulai sedikit mencekam dan Sri sudah mulai nampak ketakutan. Tapi ini adalah baru awal cerita yang saat ini mulai kengerian itu baru mulai terjadi. Kita lanjut lagi. 1, 2, dan 3 hari telah berlalu. Mereka semua telah terbiasa dan mereka telah mengerti bagaimana cara mengurus Dela Atmojo. Di mana waktu itu Mbah Tamin telah memberikan pengarahan bagaimana cara mengurus Dela, yaitu dengan dimandikan, tapi mereka harus mengikat tubuh Dela Atmojo ketika keranda mayat itu dibuka. Jadi Dela ini teman-teman, mungkin di cerita di kemarin sudah gua ungkapin. Dia berada dalam sebuah keranda mayat, di mana keranda itu terbuat dari kayu. Dan ketika mau dimandikan oleh Sri, Dini, dan Erna, itu posisi tubuh tangan dan kakinya harus dalam keadaan terikat. Dan di dalam baskom itu, dalam air itu harus disertakan bunga 7 rupa yang memang sudah disiapkan oleh Mbah Tamin untuk memandikan Dela. Karena itulah cara bagaimana untuk menetralisir, ya kan, kekuatan gaib akibat santet yang dilakukan oleh Kuncoro yang menyerang keluarga Atmojo yang mengenai Dela Atmojo yang saat ini diurus oleh Sri, Dini, dan Erna. Lalu Sri menceritakan mimpinya. Jadi si Sri ini sempat si Erna ketemu dengan Erna. Sri, Erna, tahukah kamu semuanya tadi aku bermimpi. Kayak tadi yang di awal gue ceritain. Dia menceritakan bahwa dia masuk ke sebuah perkebunan tebu dan dia mendengar ada suara orang minta tolong dari jauhan. Dan suara itu bersumber dari sebuah rumah yang ada di dalam pohon tebu tersebut. Akhirnya Erna juga sebenarnya karena itu sebuah mimpi dia sempat menepis. Sudahlah Sri, itu hanya mimpi. Tidak usah kau perdalam lagi dan kau terlalu terbawa terlarut dengan mimpi itu. Akhirnya di saat itu karena Sri mendengar ucapan Erna yang membuatnya sedikit lebih tenang. Sri pun akhirnya mencoba menenangkan diri dan pikirannya dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Pesan dari Mbah Tamin adalah ketika mereka ingin menaikkan Dela, jangan lupa ikat Dela sebelum membuka keranda mayat. Ini pesan yang sangat mungkin sakral ya buat dilakukan oleh Sri, Dini, dan Erna. Nah nanti di mana ada kejadian nih, si Sri itu lupa mengikat kaki dan tangan Dela Atmojo. Kita lanjut.
jangan pernah membuka pintu di malam hari. Dan di saat itu juga Mbah Tamin sempat berpesan, dan memang sudah lama sih Mbah Tamin ketika di awal bilang, "Nanti kalau kalian berada di sana, jangan pernah kalian buka pintu ketika di malam hari, siapapun itu, karena, kondisinya adalah mereka sedang menjaga Dela Atmojo yang dalam keadaan tidak baik-baik saja." Karena Mbah Tamin sendiri sempat bilang kepada mereka, "Saya pun kalau ke sana, saya tidak pernah sampai larut malam." Artinya Mbah Tamin aja ke sana dia kemungkinan sampai sore. Ya mungkin menjelang matahari terbenam, dia langsung kembali ke rumahnya. Jadi dia tidak sampai malam berada di sana. Itulah yang menjadi pantangan untuk Dela, untuk Sri, Dini, dan Era agar tidak membuka pintu ketika di malam hari. Oke, kita lanjut. Di saat itu pula Erna mengalami sakit perut yang entah kenapa sangat aneh saat itu. Tapi saat itu mereka saling berkomunikasi dan Sri sempat menanyakan, "Apakah bukankah apa yang kita makan itu adalah makanan yang sama, Erna?" Erna menjawab, "Ya Sri, apa yang kita makan itu makanan yang sama." Ya mungkin dia beranggapan ya karena kekenyangan atau salah makan. Akhirnya itu pun dibantah oleh Sri karena mereka makan, harusnya ketika Erna merasakan sakit maka Sri dan Dini juga akan merasakan sakit. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah di saat yang sama pula ketika itu malam itu adalah malam di mana Erna harus bertugas untuk memandikan Dela Atmojo. Namun karena Erna sakit perut, akhirnya dia meminta tolong Sri untuk memandikan Dela di saat itu sambil berucap, "Sri, aku minta tolong. Tugasku malam ini tolong kamu gantikan. Esok tugas kamu aku yang menggantikan. Kita bertukar." Istilahnya tuh mereka saling bertukar jadwal antara Sri dan Erna. Karena Sri menganggap Erna dalam keadaan sakit, akhirnya Sri menerima tugas itu untuk menggantikan Erna. Karena esok pun dia akan digantikan oleh Erna. Nah cuma nih masalahnya adalah ketika itu air yang harusnya dimandikan untuk memandikan Dela itu kosong alias tidak ada. Jadi Sri harus terpaksa mengambil air ke belakang sumur. Nah disinilah teman-teman kejadian keganjilan mulai terjadi. Sri mencoba menimba air. Ada perasaan yang membuatnya merinding. Karena ada suara aneh. Yang sempat macam kayak kita tuh kayak membisikkan gitu. "Jangan lupa diikat ya." Kurang lebih seperti itu. Kata-kata itu muncul dalam dan terserak-serak. Di saat itu Sri juga sampai dia menoleh. Suara siapakah itu? Cuma karena dia ngerasa itu cuma ini aja kali, cuma ibarat kata cuma suara-suara biasa. Akhirnya Sri tetap ya melanjutkan mengambil air, tapi di saat itu memang bulu kuduk Sri sudah mulai merinding. Bagaimana ia bisa merasakan suara itu tuh ibarat kata suara yang misterius. Padahal Sri di saat itu udah lagi mau ngambil air nih ke dalam sumur, dia mau nimba, cuma ada suara itu. Mungkin sebagai tanda untuk mengingatkan bahwa agar mengikat Dela ketika Dela akan dimandikan. Seperti itu. Dan di saat yang sama pula itu di dalam ruangan itu di dalam luar rumah Sri mendengar ada suara misterius. Suara tertawa sampai melengking-melengking. Yang dimana membuat Sri akhirnya merasa ada yang aneh dan ada yang janggal dengan keadaan ini di saat itu. Jadi ada suara aneh, suara orang ketawa yang melengking. Namun ketika dia mencari dan melihat sumber suara, ternyata suara itu tidak ada. Jadi semacam kayak ilusi atau halusinasi. Tapi dia mendengar suara itu.
Itulah yang membuat Sri akhirnya cukup merasa ketakutan dan dia sangat merinding. Ketika Sri ingin memandikan Dela, dia jadi baskom air yang tadi dia ambil sudah ditaruh dalam baskom dan sudah dicampurkan dengan bunga 7 rupa. Ketika itu baskom itu dibawa di mana tempat Dela akan dimandikan. Ketika telah sampai di depan Dela, dia membuka keranda. Ada nih teman-teman, satu kejadian yang sangat tidak boleh mereka lakukan, yaitu tidak mengikat Dela Atmojo ketika dia ingin dimandikan. Nah, di saat itulah Sri lupa untuk mengikat tangan dan kaki Dela ketika ingin dimandikan. Ketika itu Sri memandikan Dela. Dan di saat itu sih sudah sangat Mbak tuh kayak orang nggak sanggup teman-teman. Dia sudah mencium aroma sangat busuk dari tubuh Dela. Dimana memang waktu itu kan di awal cerita kemarin gue udah sempat sebutin tuh dimana mereka mencium bau busuk di sebuah ruangan di mana Dela berada. Di saat ini Sri dia sudah tepat berada di depan Dela dan dia mencium bau yang sangat busuk dari tubuh Dela saat itu. Akhirnya karena dia merasa ini tugas dan tanggung jawab dia tetap melanjutkan tugas itu. Dan Sri lupa mengikat Dela. Inilah kejadian sangat mencekam. Di mana saat itu Dela langsung menimbulkan reaksi sangat mengerikan teman-teman. Padahal di saat itu Mbah Tamin telah mengingatkan mereka agar mereka tidak pernah lupa untuk mengikat Dela ketika mereka ingin memandikan Dela. Karena Mbah Tamin tahu ketika Dela ingin dimandikan, pasti dia akan mengalami perlawanan alias berontak. Kurang lebih seperti itu. Dan di saat itulah ada kejadian yang sebenarnya Sri juga nggak mengerti kenapa dia bisa mengalami kejadian tersebut teman-teman. Ketika itu teman-teman, Dela ingin mencekik leher dari Sri dengan keadaan mata yang melotot sambil menatap Sri dan ingin mencekik dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bisa kalian bayangin nggak? Jadi si Dela ini bisa sebut ngamuk gitu teman-teman. Dia mau dimandikan sama Sri karena tangan dan kakinya lupa diikat. Dan padahal itu sudah diingatkan oleh Mbah Tamin agar tidak lupa untuk mengikat Dela ketika dia telah membuka keranda untuk dimandikan. Tapi Sri saat itu lupa. Entah ada apa dengan pikiran sehingga dia lupa untuk mengikat tangan dan kaki Dela ketika akan dimandikan. Dan ketika itu Dela langsung bereaksi dengan mata yang melotot, memandang Sri yang cukup tajam. Sri sangat ketakutan saat itu. Dia merasa ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Kurang lebih seperti itu. Dela mencekik Sri, mencoba mencekik Sri. Karena kondisinya, karena gini teman-teman. Kenapa Dela bisa melakukan itu? Karena di saat itu Dela itu kayak macam kerasukan itu teman-teman. Jadi bukan tubuh Dela yang asli. Dia itu kan dikirimi santet 1000 hari, santet Sewu Dino. Dan itu adalah sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh Dela. Jadi kasar dia itu nggak nerima ketika Dela ingin dimandikan. Karena itu bentuk netralisir untuk mengurangi dampak dari santet Sewu Dino. Kurang lebih seperti itu. Makanya akhirnya si Dela apa yang merasa terganggu dengan dimandikan Dela dengan hal seperti itu. Akhirnya dia melakukan perlawanan. Makanya harus diikat sebelum Dela dimandikan supaya Dela tidak mencelakai ataupun menyakiti orang yang mengurusnya. Seperti itu. Dela saat itu melakukan aktivitas yang sangat di luar dugaan teman-teman. Dan di saat itu datang Erna yang mencoba
Karena si Erna itu akhirnya mendengar si Sri. Sebenarnya apa yang terjadi, kedengaran suara macam kayak ada benda-benda jatuh tuh kayak di dapur. Akhirnya si Erna mendatangi Sri. Karena kejadian sudah cukup genting teman-teman, dia mendatangi Sri. Dan apa yang terjadi? Ternyata si Erna melihat si Dela itu sudah melompat dari tempat posisi tempat dia tidur yang ada di dalam keranda. Dia merangkak, dia sambil melotot memandang Erna. Kasarnya tuh dia kayak orang mau apa sih, mau menyerang Erna gitu dalam kondisi tubuh ataupun badan yang sangat menyeramkan seperti itu. Di saat itulah Erna berusaha eh, membantu Sri, dan Sri di saat itu juga meminta Erna untuk membantu. Erna, cepat lakukan sesuatu agar ini kita bisa selamat dari Dela. Akhirnya Erna ingat bahwa dia harus mengikat Sri tangan dan kakinya. Akhirnya ditarik si Dela untuk dikembalikan ke situ, dan si Erna mengambil tali berwarna hitam untuk diikatkan. Di saat itu sempat di leher. Akhirnya sih juga sebenarnya dia cukup tangan dan kaki, cuma sempat di dalam, tadi gue sempet baca ya, itu si Sri hampir kayak macam kayak kan udah hilap dipikir di leher ketimbang dia berontak segala macam gitu. Cuman akhirnya kalau di leher tuh nggak sampai terikat, akhirnya terikatnya di tangan dan di kaki. Ditariklah oleh Erna dan Sri untuk dikembalikan ke posisi awal. Dan ketika si Dela sudah diikat tangan dan kakinya, perlahan demi perlahan, apa yang dialami Dela saat itu sudah mulai berangsur berkurang. Dan pada akhirnya Dela dalam kembali tenang lagi. Jadi ketika si Erna datang dan untuk membantu Sri, ketika itu kan si Dela sedang ngamuk, dan bahkan Erna sendiri seperti mau diterkam oleh si Dela. Cuman Erna akhirnya mengambil seutas tali untuk mengikat tangan dan kaki. Jadi tali itu sebenarnya posisinya kayak udah ada di samping. Jadi kayak macam ini tuh keranda ada tempat Dela tidur itu sudah ada di samping teman-teman. Jadi setiap itu mungkin tinggal ikat aja tuh tangan sama kaki. Jadi langsunglah ketika dibawa Dela ke dalam tempat dia beristirahat, diikat sama kembali. Dan pada saat itu pula Dela kembali dalam posisi tenang. Dan akhirnya dia calling down lah, ibarat kata tuh udah gak ngamuk lagi. Dan di saat itu pula mereka kembali narik napas karena merasa apa yang terjadi dan mereka alami saat itu sungguh sangat di luar nalar. Dan mereka terutama Sri, akhirnya si Erna dia sempat bilang dia mau pulang. Cuma karena saat itu Sri bilang, percuma saja Sri percuma saja kamu ingin pulang. Apa kamu tidak ingat apa yang dulu pernah Mbak Karsa sampaikan? Bahwa kita berada di dalam sebuah pekerjaan yang bukan biasa. Harusnya di awal kamu bisa menolak agar supaya tidak mau menerima pekerjaan ini saat itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada pengembangan kata-kata dari gue ya. Nah akhirnya si Erna itu akhirnya dia inget tuh apa yang dikatakan si tadi. Ya udah akhirnya dia nggak jadi karena dia ngerasa dia udah terikat perjanjian kan saat itu. Dan yang ada satu isu yang sangat menarik. Jadi kan si Dela ini perut cukup membesar. Sempat tuh si Erna tuh jadi sempat kayak macam ngegosip sama si Sri bahwa si Dela ini itu dia sempat berpikir yang ibarat kata nggak nyangka lah, itu dia dihamili oleh Mbah Tamin walaupun dia seorang laki-laki tua. Jadi dia sangat nggak menyangka perut Dela membesar itu karena santet. Jadi dia lebih kepada mengira dan menduga bahwa itu dilakukan ataupun disetubuhi kurang lebih gitu sama Mbah Tamin. Cuman Sri akhirnya sempat bilang, kamu kalau bicara jangan sembarangan. Bahaya kalau nanti apa yang kamu sampaikan ini nanti didengar oleh Mbak Tamin. Pasti kamu akan dimarahi. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya Sri juga hampir percaya gitu. Artinya ya gimana sih seorang laki-laki terus dia ngurus
seorang gadis perempuan yang masih muda pula kan di dalam sebuah ruangan yang cukup bisa dikatakan nggak ada orang lain gitu di situ tuh. Ya seperti itulah akhirnya, itulah yang membuat dasar akhirnya si Erna tuh sempat berpikir bahwa Mbak Tamin telah melakukan tindakan XX lah seperti itu pada Della. Sempat terjadi, diskusi seperti itu teman-teman. Dan ketika itu teman-teman si Della ini sebenarnya dia tuh kayak tahu. Berarti dia kayak sempat bilang, "Kalian ini sebenarnya kan kasarnya tuh disuruh ngurus saya. Saya yang dalam keadaan sakit." Bahkan nih teman-teman, si Della sendiri tuh sempet mengeluarkan kata-kata yang apa, yang istilahnya itu kayak di luar nalar gitu. "Iya jahat sekali Nduk, jangan biarkan dia sampai bangun." Suara itu muncul lagi. "Jangan biarkan dia sampai bangun." Maksudnya dia tertidur gitu. Itu kayaknya tadi si Della itu kan dalam keadaan tertidur, maksudnya dia udah tenang, jangan sampai dia terbangun lagi, kurang lebih seperti itu. Dan Sri semakin tidak enak, suara itu terus bermunculan hingga Sri menyadari sesuatu. Suara itu berasal dari atasnya. Sri terdiam, perlahan mengangkat baskom sebelum mendongak matap sebuah pohon di dekat sumur. Jadi ada satu mantra yang harus dibacakan oleh mereka ketika mereka ingin memandikan si Della Atmojo. Jadi ada satu mantra, kurang lebih nih teman-teman seperti kata-katanya. Menungso ing dunya iku sebab anak onok perkara. Rungokno wahai penghuni dunya, iki musabab aku ngabdi nang doro. Trah anom sing agung. Kata-kata itu yang harus dibacakan ketika mereka ingin memandikan Della Atmojo. Itu kayak mantra lah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi nih yang gue sempat bilang sama kalian semua bahwa si Della ini kan dalam keadaan kayak orang kerasukan ya. Akhirnya dia sempat mengeluarkan satu kata-kata yang emang ngeri banget gitu untuk didengar oleh mereka. Kurang lebih kata-kata seperti ini. Sopo untuk tanya Della. Suara terdengar berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua yang sedang marah. Nang endi iki Nduk? Gitu. Siapa kamu? Nak, di mana ini nak? Kurang lebih artinya seperti itu. Dan pada akhirnya pula Della kembali mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka semakin ketakutan dan semakin mencekam. Nek ditakoni ikut dijawab. Artinya apa ya? Kalau ditanya jawab. Ulang lebih seperti itu. Jadi di saat itu kan Della nanya tuh, cuman sama si Sri karena dia posisi ketakutan saat itu. Akhirnya dia nggak menjawab. Akhirnya Sri bilang tuh sama si Sri, "Nek ditakoni ikut dijawab." Kalau ditanya itu dijawab. Biar dia tahu siapa kamu, dari mana kamu. Gitu. Berkata kayak kesel lah dia tuh ditanya tapi nggak dijawab. Cuma kembali lagi itu yang mengeluarkan kata-kata itu adalah bukan murni Della, tapi sesungguhnya Della tuh kayak kerasukan lah, kurang lebih kerasukan. Jadi ada rogo sukmo ya kan, rogo sukmonya si Della saat itu sudah dimasuki ya oleh hal-hal yang tadi goib lah, yang merupakan santet 1000 hari atau santet Sehudino. Jadi itu dia merasa nggak nyaman gitu apa yang dilakukan oleh Sri, Dini, dan Erna untuk memandikan dan mengurus Della sebagaimana mestinya agar dia terlepas dari kutukan santet Sehudino ataupun santet 1000 hari. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Della semakin keras. Della tertawa semakin keras. Wah, semakin terbahak-bahak.
Belum pernah Sri merasa setakut ini. Sembari sesengguk pun ia tetap berusaha melawan. Dela berkata, "Sengar turi iku jenengku Ratu Mang Alas Kolojiwo." Saat itu Erna melangkah masuk ke kamar. Ia tersentak kaget melihat penggumulan Dela dan Sri. Nah, saat itu pula si Dela kembali nih. Dia kembali bicara kembali kepada si Erna. "Jadi rupanya cah kliwon semua yang ada di sini," ucapnya. Jadi akhirnya Dela tuh baru tahu gitu bahwa sesungguhnya mereka itu kan si Sri, Dini, dan Erna itu mereka semua lahir pada Jumat Kliwon. Karena menurut percayaan masa lalu dan kepercayaan yang dipegang oleh Mbah Karsa Atmojo, itu merupakan orang-orang yang bisa menangkal ataupun mengurangi serangan santet Sewudino. Dimana makanya mereka itu diterima dari sekian banyak orang, diterima cuma mereka bertiga. Karena berarti mereka bertiga itu lahir tepat pada Jumat Kliwon. Untuk kasarnya gitu teman-teman. Jadi mereka itu nggak hanya bekerja. Justru ibarat kata itu di dalam diri mereka itu bisa menjadi benteng untuk mengurangi serangan santet Sewudino yang dilakukan oleh Kuncoro, Baga Kuncoro. Dan Dela di saat itu kembali terus meraung-raung teman-teman, sambil terus dia ngotot. Dan dia jadi saat itu Dela kembali ngamuk lagi tuh sambil meraung-raung segala macam, sambil bergusar-gusar. Dan saat itu sangat mencekam. Sri, Erna, dan Dini sangat ketakutan saat itu. Dela tertawa terus-menerus akan Erna dan Sri adalah dua orang yang lucu. Jadi si Dela ini sempat melihat si Dela melihat si Sri dan Erna itu kayak macam kayak apa ya, kayak badut mungkin ya. Kalau anak kecil tuh badut mereka ketawa lucu. Kurang lebih Dela melihat mereka seperti itu. Sambil tertawa. Jadi memang kejadian itu udah di luar nalar. Karena posisi tadi si Dela itu kan sudah bukan dirinya dia. Jadi dia melakukan hal-hal yang di luar nalar pada umumnya manusia. Ya tapi sebenarnya si Erna dan Sri udah tahu bahwa itu bukan Dela sebenarnya yang ada dalam diri dia. Dela berteriak sangat menggema dan memberikan kata-kata yang cukup keras hingga akhirnya Dela mengumpat dan mengatakan, "Goblok, kowe iku tumbal," kata dia gitu. Artinya, bodoh, kamu itu tumbal. Nah, itu dikatakan kepada si Sri dan Erna. Nah, setelah Dela mengatakan itu, akhirnya Sri dan Erna sempat tuh berdiskusi dan berkomunikasi. Apa benar Sri yang tadi dikatakan oleh Dela bahwa kita ini akan dijadikan tumbal oleh Mbah Karsa Atmojo ataupun Mbah Tamin sebagai daripada untuk menyelamatkan mereka dari santet Sewudino. Artinya mereka tuh sambil berdiskusi dan sambil merasa cemas karena Dela udah ngomong kayak gitu tuh, udah memberikan kasarnya tuh kayak umpatan tapi satu hal kayak ngancem atau peringatan lah ibaratnya kepada Sri dan kepada Erna. Tiba-tiba teman-teman di satu malam lagi ada yang ngetuk pintu jadi mungkin udah cukup larut ya, sekitar 11 atau mau jam 12 malam tuh ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan di saat itu Sri dan Erna yakin bahwa itu adalah bukan manusia ataupun goib lah ibaratnya, gangguan. Karena mereka diingatkan oleh Mbak Tamin agar tidak membuka pintu ketika malam hari tiba. Cuman Sri dan Erna sempat ingin gitu, ada keinginan untuk membuka pintu. Akhirnya mereka ingat pesan Mbak Tamin agar tidak membukakan pintu karena mereka berada pada satu tempat yang istilahnya tempat itu bukan tempat seperti tempat biasa lah. Tempat di mana berada di tengah hutan dan menurut mereka ya nggak lazim lah di tengah hutan, mana ada sih ibaratnya orang datang malam-malam gitu ke sebuah rumah gitu. Makanya mereka dilarang demi keselamatan juga sebenarnya.
Akhirnya mereka tuh nggak jadi tuh ngebukain pintu karena mereka si Erna sama si Sri juga semakin curiga. Sebenarnya suara apa sih itu? Dan di saat itu mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba suasana hening, tak lagi terdengar suara apapun. Yang mengetuk pintu pastilah sudah pergi, tetapi suara ketukan itu kembali dan semakin cepat. Semakin cepat dan semakin cepat menekan, memengakan telinga. Jadi tok 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 tok. Sri dan Erna menutup telinga. Cahaya petromak di ruangan bergoyang hebat sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Erna berteriak sangat keras, lalu setelahnya keheningan, seolah menenggelamkan mereka. Erna, panggil Sri. Tapi Erna tak menjawab. Sri berjalan sambil meraba-raba sisi tembok. Ia terus-menerus memanggil Erna, tapi Sri tak kunjung mendengar ucapan, tidak mendengar jawaban. Sri menelusuri jalan mencari cara untuk menyalakan lampu petromak itu lagi. Kemudian terdengar suara berisik seperti suara wajan yang berjatuhan di dalam dapur. Sri berusaha menatap ke sekeliling, tetapi kegelapan masih menguasai sampai ia melihat cahaya kemerahan. Cahaya merah itu mendekat, Sri pun berjalan menuju cahaya. Ia berjalan menyusuri lorong. Hingga jarak mereka tak terlalu jauh. Saat itulah ia melihat Dini yang membawa obor kecil di tangannya. Jadi ada cahaya merah dan dia ngeliat dari jauh. Karena saat itu udah genting, gelap, petromak mati. Dia sempat curiga itu cahaya apa. Pas dia semakin dekat, ternyata itu si Dini yang membawa obor untuk mendatangi mereka. Dini panggil Sri. Perempuan itu menoleh menatap Sri. Sri merasa lega ia mendekati Dini. Namun tiba-tiba wajah Dini yang kemerahan terkena cahaya tercekat. Api tercekat. Sri tersentak karena tangannya dicengkram oleh sebuah tangan dari belakang. Sri menoleh ke sosok yang mencengkramnya, Erna. Kamu dari mana, Sri? Aku manggil kamu dari tadi, ucap Erna. Sri menghela napas lega. Semua teman-temannya ada di sini. Erna memandang Sri aneh. Tadi kamu manggil siapa? Kata Sri. Dini itu. Sri menunjuk ke tempat Dini berdiri. Tapi aneh, tak ada siapapun di sana. Sri yakin melihat Dini barusan. Loh, tadi ada Dini di sini. Sri berbalik menatap Erna. Ternyata Erna pun sudah tidak ada. Sri terdiam, ia merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Lalu tiba-tiba pintu kamar Dela terbuka. Oh, hati-hati, bisik sebuah suara. Hati-hati, ampek kancamu, siji iku, bahaya. Siapa kamu? Tanya Sri. Sri kaget tuh. Aku menglingno awakmu, soale awakmu wes terlibat nang urusan ireng sing isok narik nyowo. Sri menelan ludah menatap ke sekeliling. Ia tidak melihat siapapun. Kemudian Sri melihat sosok Dela tengah berdiri. Bagaimanapun, bagaimana Dela bisa berdiri ataupun Dela bisa lepas. Sri perlahan mundur. Tapi Dela hanya berdiri dan diam saja. Sri terus berjalan mundur sampai blam. Suara pintu tiba-tiba tertutup. Sri menoleh mencoba buka pintu, tetapi sayangnya pintu telah terkunci. Dengan panik ia berteriak menggedor-gedor pintu. Tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba Sri mencium aroma busuk itu lagi. Sri memejamkan mata dan mulai menangis perlahan. Sri kembali menoleh menatap Dela. Tapi sosok itu lenyap entah kemana. Ia tak ada di tempat berdiri tadi. Jadi Dela itu sempat berdiri, diem gitu, mematung. Cuma ketika si Sri mencari, menoleh, ternyata Dela udah nggak ada. Kayak hilang. Cekam banget. Itu si Sri saat ini dia tuh dalam kondisi yang sangat-sangat takutan, teman-teman. Sri bersandar pada pintu kayu, menghela napas panjang saat sosok Dela tiba-tiba muncul kembali dan mengejutkannya. Siji koncomu iku mungsuh patenono. Siji koncomu iku mungsuh. Nah, buat kalian yang tahu nih artinya, siji koncomu
Iku Mungsih Patenono. Silakan diartikan sendiri karena saya tidak tahu artinya. Oh, ada nih artinya. Satu dari temanmu adalah musuh. Bunuh dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ngeri banget ini sumpah. Jadi si Sri itu sempat mengeluarkan kata-kata itu. Sri berteriak kemudian membuka mata. Oh, tok. Tiba-tiba buka mata. Semua seketika terang benderang, hari mendadak menjadi siang. Ia menatap Erna dan Dini. Di sampingnya ada Mbah Tamin yang menatapnya lega. Sudah sadar. Syukurlah. Jadi kalau dari tadi yang baca ini atau gue bawain ceritanya, sebenarnya gue juga nggak ngerti apa ini sebenarnya si Sri ini full mimpi. Soalnya di akhir pada bagian ini tadi Mbak Tamin bilang kan, Desi bilang kan, sudah sadar syukurlah. Jadi gimana ya, kayak orang tuh kayak orang teman-teman ngelindur ibaratnya tidur tapi dia setengah sadar, mungkin seperti itu ya. Dan karena emang kondisinya kan tadi dia itu punya tugas yang cukup berat karena kecapean kali ya. Mungkin kalau bisa ditarik garis cerita ini, Sri, Erna, dan Dini itu terlalu capek selama perjalanan kemarin dia menuju tempat di mana Della Atmojo itu harus diurus dan dirawat gitu. Jadi mungkin kayaknya ini cerita ini masih dalam yang bagian ini ya, mungkin sepertinya masih Sri itu mimpi gitu. Jadi belum asli memang cerita nyata aslinya, tapi tetap apa yang dialami Sri itu sebenarnya saat itu memang, tapi dia udah bilang kan tadi, dia tuh udah bilang bahwa dia tuh mimpi ketika dia ada di pohon tebu. Nah setelah itu dia terbangun, dia cerita sama Erna, dan akhirnya dia ya dan akhirnya dia bilang tuh sama si Sri bahwa itu cuma mimpi, seperti itu teman-teman. Oke, gua rasa udah dulu teman-teman karena itu cukup panjang ya dari awal hingga akhir. Buat kalian yang baru nonton jangan lupa di subscribe, ditonton dari awal hingga akhir cerita ini. Mohon maaf nih kalau di awal di cerita yang tadi versi ini mungkin agak kurang tepat penyampaiannya, karena memang gue pribadi masih mencari format supaya enak kalian mendengarkannya ya, artinya nggak monoton gitu. Gue harus full membayangkan cerita tanpa memberikan bahasa tubuh seperti apa yang ada di dalam buku ini. Jadi kan lebih menarik teman-teman seperti itu. Oke, itu aja. Banyak kalau nonton dari awal, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, komen. Kita jumpa lagi di waktu dan di episode berikutnya. Jangan lupa cerita ini masih bersambung. Tonton juga episode sebelum-sebelumnya dari awal kedua. Dan mohon maaf gue sempet upload video terakhir sebelum ini itu ada video revisi. Jadi gue sempet take down dan gue udah upload lagi di episode ketiga. Mungkin kalian bisa nonton. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.